konsistensi yang dijaga sama Kang Iya. Oke dari kelas 4 SD sampai dengan sekarang itu menurut aku itu luar biasa banget. Iya, Karena alhamdulillah. yang aku tahu maksudnya yang biasanya terjadi anak-anak ini kan suka berubah-berubah nih. Misalnya SD senangnya ini, nanti pas SMP mulai berubah lagi senangnya apa gitu pasti. kan. SMA senangnya apa gitu. Ada perubahan lah. Jadi untuk sesuatu yang sangat konsisten, I think you really love this BMX ya. Maksudnya kayaknya emang Insya ini Allah udah iya. panggilan jiwa gitu lah ya. Kalau misalnya ini panggilan jiwa banget ya BMX ini ya kayaknya. Makanya saya bikin private school Bu, karena saya pengen. Hai, kembali bersama saya Hira Syahir di Hierarki Insight. Bagaimana kita bisa melihat perubahan data menjadi insight. Dan kali ini kita kedatangan seorang tamu, ada Kang Oke di sini, seorang atlet BMX. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, Kang Oke ini luar biasa banget nih ya. Maksudnya olahraganya nggak ada yang lebih kalem gitu, Kang? Justru ini kalamnya saya. Oh, ini kalemnya salah. Oh, jadi Kang Oke ini berolahraga BMX itu justru untuk mengkalemkan diri gitu. Kayaknya untuk memuaskan nafsu gitu. Memuaskan adrenalin Bu. Adrenalin ya. Kang Oke dari umur berapa sih seneng BMX? Aku tuh dari kelas 4 SD kayaknya ya. Dari kelas 4 Iya. SD dan itu terus maksudnya konsisten sampai dengan sekarang. Jadi awal main karena ngelihat teman-teman pada punya sepeda BMX nih. Akhirnya aku bilang sama papa, tolong beliin sepeda dong. Papa juga gak ngerti kan sepeda BMX, ya udahlah, semua juga yang ukurannya 20 itu BMX kelihatannya kan pasti. Jadi kita beli ke salah satu pasar sepeda-sepeda bekas lah gitu. Kalau di Bandung tuh namanya Jatayu Bu dulu. Iya. Dibeliin lah akhirnya sepeda harga 30.000 apa 40.000 gitu. Sepeda-sepeda loakan gitu kan. Wah seneng banget nih. Akhirnya ikut sama teman-teman gitu. Ikut sama teman-teman. Diajaklah ke salah satu tempat latihan freestyle Bu. Di daerah Cimule itu. Yang naik turun itu ya gitu. gunung-gunungan gitu lah. Gunung-gunungan patah. Awalnya ngeliat ngapain sih gitu. Tapi dilihat-lihat seru ya kayaknya gitu. Nggak takut, nggak ada rasa takut gitu saat itu? Awal pertama pakai sepeda rongsok itu ngelihat di atas JP-nya tuh, kok ada lubangnya gitu. Gimana kalau nggak nyampe gitu kan kayak gitu. Awalnya nggak jadi ya gitu. Awalnya nggak kepengen gitu dan akhirnya cuman main-main doang gitu. Awal situ gitu. Cuman karena setiap minggu diajakin ke situ ngelihat mereka teman-teman ngelihat, kok teman saya bisa, kok saya nggak bisa gitu ya. Cobain nggak ya? Itu pas masih kelas 4 SD tuh? Masih kelas 4 SD. Masih yang kalau sepedaan mau kemana? Enggak, mau ke depan doang kok gitu. Bohong sama orang tua gitu kan, mau ke depan doang. Tiba-tiba satu waktu cobain deh. Nggak taunya pas pertama nyobain bener, sepedanya langsung patah Bu jadi 2. Sepedanya? Sepedanya langsung jadi Karena patah nggak jadi siap 2. juga sepedanya kali ya? Cuman alhamdulillah si badan aku ya nggak apa-apa gitu. Cuman pas landing kita nggak bisa ngelewatin lubang. Padahal lubangnya cuma semeter. Terus patah Sepedanya. Tapi untung nggak apa-apa tuh. Alhamdulillah nggak apa-apa. Nggak jadi trauma? Enggak, malah jadi kenapa ya? Oh berarti sepeda saya jelek nih gitu kan. Akhirnya kan seperti itu gitu. Gimana nih pulangnya? Pasti dimarahin sama papa kan. Pulangnya tuh dibonceng dulu sama teman, sepeda tuh kebelah 2 tuh dibawa pakai. Kemana nih? Ke tukang las dulu yuk kita ngelas dulu. Las dulu, akhirnya jelas dulu. Sampai akhirnya dipakai lagi sepeda itu gitu. Dipakai lagi sampai patah lagi, tapi setelah sebelum patah yang kedua akhirnya bisa ngelewatin si lubang itu. Gitu. Dan ternyata ya memang pakai sepeda yang sudah dilas gitu. Iya. Ih, serem. Terus ya udah ya akhirnya apa ya? Karena saking setiap hari main akhirnya ya tumbuh rasa cinta ke adrenalin rush ini gitu. Akhirnya ya udahlah, ngelihat teman-teman juga, terus akhirnya ketemu sama banyak orang kan di sana gitu. Ngelihat orang, oh bisa lepas tangan, oh ternyata kita bisa muter loh di udara gitu. Cobain ya gimana ya caranya ya gitu. Sampai akhirnya ya aku ajakin ngobrol yang udah pada bisa ngetrik, udah pada jago lah gitu. Akhirnya ajakin ngobrol gimana. Ya kamu harus berlatih, kamu harus cobain. Terus lihat aja dulu gimana nih
caranya muterin stang, caranya ngebuka tangan, caranya salto kayak gitu tuh kamu liatin aja dulu. Karena kan memang zaman dulu itu kita kekurangan, kalau sekarang kan ada semua platform lah ya. Sekarang orang yang mau belajar itu gampang banget gitu. Tinggal ngelihat mau buka apa, YouTube cari juga aja udah tutorial. ada Iya, semua kalau ya. zaman aku enggak, Bu. Iyalah. Zaman aku itu ya setelah Harus nyobain ya. kita harus datang ke tempat latihan, harus lihat orang yang paling jago di sini siapa, misalnya kita liatin dia aja gitu. Oh ini caranya begini. Setelah itu pas mau coba tanya dulu deh. Tadi tuh kalau ini lemparnya begini bener nggak? Iya bener, cobain. Dicobain kita malah jatuh, malah ketusuk stang atau gimana kan kita nggak pernah tahu gitu. Ya akhirnya ya udah gitu sampai akhirnya tahu gitu. Terus tiba-tiba ini loh ada zaman dulu zaman laserdisc, Bu. Itu ada video BMX yang memang orang-orang kalau kita kan si kiblatnya ke barat ya pasti. Orang-orang di Amerika itu udah ada bikin video part orang-orang yang ya sebenarnya sama kayak kita datang ke tempat latihan buat ngelihat orang-orang itu gitu. Akhirnya kamu ada laserdisc di rumah? Ada nih, tonton aja sendiri gitu. Jadi kita tuh nonton di rumah tuh si laserdisc nyala itu nonton. Oh kalau pengen trik ini balikin lagi. Bisa sampai 20 kali 30 kali balikin. Oh di pause dulu. Oh ini tuh caranya begini. Oh tangannya begini. Oh nangkepnya begini kayak gitu. Itu dari kelas 4 SD sampai dengan umur berapa tuh? Sekarang. Jangan tanya umur sekarang, Bu, malu, Bu. Ntar ketahuan lagi. Tapi maksudnya dari kelas 4 SD terus kan orang biasanya apalagi anak-anak ya, Iya. ada masa bosen gitu. Maksudnya Oh, biasanya kan ya kelas 4 SD lagi seneng BMX gitu, nanti begitu SMP berubah kesenangannya gitu karena kan mungkin teman-temannya juga berubah tuh, beralih ke apa gitu misalnya. Nah uniknya aku ini gini, Bu. Jadi setelah beberapa bulan main itu aku udah bisa beberapa trik lah. Sampai akhirnya ada satu perkumpulan yang memang mereka tuh isinya atlet semua di Bandung juga, namanya B2ST dulu kalau zaman dulu. Bukan B2, SMH Racing lah namanya kalau zaman dulu. Nah mereka tuh event sering banget ikut event gitu. Sampai akhirnya ada salah satu ketuanya mereka tuh ngelihat aku tuh, ih kamu punya bakat tahu katanya. Kamu mau nggak minggu depan ada event di Bogor? Event apaan? Ya, event gini namanya dirt jump kan, kalau gundukan tanah tuh namanya dirt jump. Nah, Oh ada bukan apa namanya, bukan freestyle. Sama. Jadi tapi pakai tanah. Jadi kalau kita nge-track di udara itu namanya freestyle, Bu. Tapi kalau tempatnya kalau di tanah itu namanya dirt jump. Kalau di dalam ruangan yang sama buat skateboard dan lain-lain itu namanya skate park kan. Itu BMX park namanya. Kalau di yang tanah itu ada dirt jump. Nah, akhirnya aku bilang tapi nanti aku cari cara dulu gimana caranya aku ngebohong sama orang tua buat pergi ke Bogor buat kompetisi. Ini selama ini orang tua nggak tahu nih? Awalnya enggak. Maksudnya waktu itu gitu, waktu pas kelas 4 yang sampai si sepeda patah apa sih, nggak tahu, taunya cuma main sepeda biasa. Cuman ya main sepeda di depan aja udah gitu. Di Oke. depan rumah aja sama anak-anak komplek gitu. Padahal dari pagi pulang maghrib itu nggak pernah ditanya dari mana lu, enggak. Padahal muka udah gosong gitu. Karena kan di daerah Puncu itu nggak ada bangunan, Bu. Yang sebelah RRI itu dulu kan ada trek motocross kan. Dan motocross ada trek BMX-nya juga di situ. Sampai akhirnya pas minggu depannya ditanya lagi Mau ke Bogor tuh. Ditanya lagi gimana ya? Udahlah. Saya bilang sama orang tua itu mau kerja kelompok, Bu. Ke Bogor. Ke Bogor. Ini anak kelas berapa SD? Kelas 5 lah kayaknya. Ya Udah kelas 5, Bu. Karena aku mulai dari kelas 4 akhir lah, semester akhir. Kelas 5 itu udah pas mau kerja kelompok. Emang dari jam 6 pagi katanya. Iya, aku bilang. Udah ya aku jalan dulu. Iya, hati-hati. Bawa tas, di tas tuh bawa buku. Karena kan judulnya kerja kelompok. Bawa buku. Tapi jangan sampai papa aku nonton. Karena dia nggak tahu tuh sampai sekarang kalau dari awalnya tuh aku nggak apa-apa lah kalau sekarang membarunya Pak, ya udah dimaafin barunya karunya. Terus akhirnya jam 6 pagi tuh kita jalan. Sepedanya nggak dibawa, udah dititipin. Dibawa. Oh si papa mah nggak tahu pas bawa sepeda. Bawa kan aku pergi dari rumah tuh naik sepeda aja dulu. Oh oke. Nah jadi pas udah sampai ke Bogor tuh ngelihat lubangnya tuh lebih besar lagi daripada tempat latihan aku, Bu. Jadi lubangnya kira-kira sekitar 2,5 meter lah gitu. Pas ngeliat tuh, ya Allah ini gimana, ini lebih gede lagi gimana. Pas ngobrol sama yang udah pada jago, udah sama aja, tambahin aja speednya lagi. Oh gitu, iya. Jadi saya selama
2 jam itu saya nyobainnya cuma loncat doang, yang penting nyampe. Belum ngetriknya, tapi padahal itu saya udah bisa ada ngetrik. waktu latihan gitu untuk Ada, situ. pasti dikasih waktu latihan. Karena memang zaman dulu itu kita tempatnya itu memang terbatas, Bu. Nggak kayak zaman sekarang yang di mana-mana ada. Yang orang datang tinggal main, bayar aja udah bayar udah main, nggak usah mikirin harus sapu-sapu dulu. Kan kalau kita zaman dulu gitu, datang ke tempat latihan, kamu main nggak? Mau? Ayo bantuin. Jadi kayak gitu dulu. Akhirnya saya masuk ke kelas newbie kan di situ. Kelas newbie, tiba-tiba pas saya ngelihat lawan saya tuh, Bu, wah, setelannya udah setelan pro banget deh. Saya lihat tuh, ya Allah, ganteng banget, udah sepedanya bagus, terus helmnya dia pakai helm full face yang kalau buat Proper saya, banget lah ya. saya mah nggak bisa beli nih helm gitu kan, nggak bisa gitu. Akhirnya ada yang nepuk saya, Bu, teman saya, dia yang paling jago, dia kelas pro lah di situ. Ada namanya Chandra namanya dulu. Katanya, udah jangan ngelihat yang lain. Kamu ngetrik, kamu kan udah bisa trik nih, ya lakuin trik di 3 jambengan ini ya, tapi jangan gagal katanya. Oh gitu, iya, udah nggak usah ngelihat yang lain, nggak usah ngelihat setelan apa-apa, nggak usah. Itu saya pakai celana pramuka, Bu. Ampun ya Allah, itu pakai segala rupa nggak pakai. Saya cuma dikasih pinjam helm, pokoknya saya kasih pinjam helm, nggak pakai protektor. Saya pergi dari rumah tuh pakai celana pramuka aja pokoknya. Udah gitu, iya ya udah ya. Udah nggak usah, itu udah sok bisa katanya. Pas bagian saya dia ada di samping saya karena apa ya? Mungkin berteman dengan saya menyenangkan kali ya, Bu. Jadi saya kalau tiap ketemu sama teman yang baru pun, oh ya udah yo. Jadi kayak yang udahlah yo sok. Sekarang kamu inget ya, trik yang kamu bisa lakuin di sini. Oke. Akhirnya saya coba, saya main, pas beres itu tuh alhamdulillah saya nggak jatuh gitu. Dan yang setelannya bagus ini tuh ada satu jempengan yang dia nggak bisa sketchy lah namanya, dia turun kaki satu atau gimana. Udah aja. Akhirnya saya di situ juara kedua. Wow. Yang setelannya bagus ini juara ketiga. Pas di podium tuh, wah kamu katanya bagus ya. Tetap naik podium pakai celana pramuka itu. Nah udah gitu pulang malam kan, Bu, dari Bogor pulang malam. Zaman dulu belum ada tol. Zaman dulu lewat Puncak. Tutup buka gitu. Udah kan. Pas nyampe rumah si papa udah gini aja dulu. Dari mana kamu? Mana coba lihat belajar apa tadi? Dibuka buku. Kosong. Gimana ya? Aku bilang gitu. Pas buka tas ada piala sama piagam kan. Ini kerja kelompoknya, aku bilang. Pas dibaca sama dia kan BMX. lomba BMX, dirt jump. Kamu ngapain lomba-lomba? Ini gimana lomba-lombanya katanya? Iya loncat-loncat. Udah katanya. Akhirnya itu sepeda tuh sama papa aku digolok, Bu. Allah. Kamu ngebohong sama saya katanya. Digolok akhirnya kan, digolok. Kebelah dua lah akhirnya. Aduh. Udah gitu tuh setelah nggak punya sepeda, hari Minggu aku ke Puncir tuh aku nggak naik sepeda, Bu. Aku naik angkot ke sana, karena aku pengen ngeliat teman-teman latihan kan. Nyampe sana tuh, sepeda mana? Kenapa nggak bawa sepeda? Patah. Kenapa patah? Digolok sama si papa. Gara-gara ngebohong kemarin. Wah ya Allah katanya. Akhirnya sama si ketua SMA itu, udah nih pakai sepeda aku latihan gitu. Malah dikasih lagi gitu, sok latihan. Itu tuh masih kelas 5 SD-an. Kalau masih SD lah berarti ya, luar biasa. 2 minggu setelah kompetisi itu aku didatengin sama teman aku yang dia punya brand clothing, salah satu brand clothing. Terus dia nanya sama aku, kamu mau nggak pakai baju aku? Zaman dulu kan nggak ngerti ya, Bu, namanya endorse kayak gimana kan nggak ngerti gitu. Oh mau. Terus kamu butuh apa? Aku nggak punya sepeda, aku bilang gitu. Bener kamu nggak punya? Bener kata. Ya udah nih pakai sepeda saya katanya. Akhirnya dikasih. Ini nggak apa-apa dibawa pulang, nggak apa-apa, tapi harus diurus ya katanya. Oh iya, akhirnya pulang bawa sepeda itu kan. Ketahuan nih ke si papa tuh? Ketahuan. Terus? Pas si papa udah mau ngambil golok, Pak jangan itu sepeda orang. Aku bilang, kalau sama papa digolok nanti harus ganti loh. Makanya ini mah mahal kata aku tadi gitu. Oh ya udah pulangin kata si papa. Nggak mau, orang dikasih pinjem kok, aku bilang. Ya akhirnya ya perjalanan aku BMX itu udah dimulai dari situ. Wah luar biasa ya, tapi akhirnya mendapatkan restu orang tua di kapan? Apa tuh dari restuan dari PKI? SMA lah.
Jadi panjang dong, lama dong itu panjang. perjalanan. Jadi bohongnya masih banyak sebenarnya. Jadi kayak yang cuman mau kemana, mau sepedahan kok. Bener ya, bener. Jangan kompetisi loncat-loncat lagi ya, enggak. Itu kan bahaya katanya. Ya Iya, pasti Pak. deg-degan dah tuh, Ya kan aduh. namanya ekstrim sport, Bu. Iya. Kata Bapak itu kan namanya ekstrim sport, jangan bahaya tuh. Kalau patah tangan gimana? Iya deh gitu, iya aja dulu gitu. Tapi di belakang Tapi itu tetap tetap. terus. Dan alhamdulillah setiap itu ya berprestasi terus sih. Memang Dari awal jalannya itu ya. ya. Heeh. Ya Nah sepanjang alhamdulillah. perjalanan itu ya Mas Oke dari kelas 4 SD sampai dengan Ya. sekarang. Pernah mengalami jatuh sampai cedera nggak? Pasti sering Kalau dong, nggak mungkin ankle nggak sih ya? udah nggak normal ya. Lutut satu ini udah nggak normal. Tangan patah, dua-duanya udah pernah patah. Terus dislok bahu ini bahu kan kalau misalkan tidur begini lama, dia balikinnya harus aku masukin dulu ke tempatnya dulu, Bu. Baru gitu. Ibu mau lihat yang ini nggak? Nggak mau, nggak usah. Terus. Ya udah gitu. Tapi ya orang tua mah nggak pernah tahu kalau badan aku udah kayak robot gitu. Terus pada saat jatuh ya, terus kan Ya. pada saat cedera dengan tadi berbagai macam tangan lah, Ya. lutut, bahu, nggak pernah kapok. Aku nikmatin itu sih, Bu. Nikmatin sakitnya. Apa ya, proses mungkin menurut aku ya itu proses untuk mendapatkan satu trik ya. Mendapatkan satu trik di udara itu ya prosesnya ya jatuh-jatuh dulu. Dan alhamdulillah aku itu dari awal, Bu. Dari awal main BMX itu aku tuh tergolong riders yang nggak pernah jatuh sebenarnya. Tapi kalau misalkan ankle lepas ya wajar sih. Wajar ya. Ya, tapi kan kalau orang lain ada lagi yang ceritanya tulang kering saya patah itu kan alhamdulillah saya emang enggak gitu. Nggak ada yang patah tulang besar patah tuh enggak. Alhamdulillah gitu coba. Kenapa? Ankle dislok. Oh ya udah. Tapi kan untuk kembali Sakit. Sakit, Bu. Iya sakit, terus nggak enak Di kan. urutnya juga sakit kok. Tapi udah balik sekarang, bisa Iya balik normal. cuman ya nggak akan normal. Jadi kalau aku gini ada bunyi gitu tuh. Tuh dua-duanya kanan kiri ada bunyi. Ya Allah. Terus kalau lutut kan ini tuh goyang tuh, Bu. Jadi ibu harus lihat tuh. Nah ini tuh kalau ini tuh kalau orang normal nggak akan gini, pasti dia kuat tuh, nggak akan goyang. Ini tuh kalau misalnya ini kan ACL ya namanya di sini. Jadi ada kayak tulang kalau di ayam mah tulangnya empuknya gini ya. Gitu. Nah kalau misalkan mau bener lagi ya harus disuntik ACL. Diisi lagi cairannya. Suntik ACL sekitar 40 jutaan lah sekali suntik. Ih. Nggak bisa BPJS lagi, Bu. Riwah ya Allah. Makanya nggak pernah ada apa namanya kayak asuransi yang nerima atlet ekstrim sport mah nggak pernah ada. Karena terlalu banyak Kecuali kita resiko bohong lagi ya. Bohong Kecuali lagi. kita bohong lagi. Udah. Olahraga apa? Bulu tangkis gitu. Oh, ya udah. Nah, Kang Oke sekarang ini kan udah punya keluarga ya. Ya. Masih tetap dengan BMX-nya ini. Kalau untuk kompetisi enggak. Kompetisi lokal enggak. Tapi kalau ada kompetisi internasional, insya Allah saya masih ikut. Oke. Yang bikin istri saya luluh itu karena saya bikin satu private school gitu, Bu. Untuk BMX. Oke. Jadi kalau di private school kan cuman nyontoin doang gitu. Gimana loncat, gimana trik Tapi ini. itu secara tidak langsung bisa mengeluarkan apa ya? Keinginan, kekangenan terhadap BMX. Bisa gitu mengenyangkan kali ya. kelaparan ini gitu. Iya. Jadi kalau misalnya yang biasanya setiap sebulan 2 kali kompetisi itu udah nggak pernah kompetisi ngapain ya gitu. Mikir dari awal tuh ngelihat adanya cuman skate school, inline school gitu. Melihat BMX school nggak ada ya, gimana ya caranya ya? Cobain deh bikin gitu. Akhirnya cobain bikin ternyata satu-satunya di Indonesia, Bu. Oh ini teh Iya. yang di Bandung ini? Iya. Wow luar biasa. Di Indonesia, di Jakarta pun nggak ada? Nggak ada. Wow, muridnya banyak. Alhamdulillah ya datang dan pergi Ini sih. di Cimahi bukan sih? Bandung Barat ya. Bandung Barat ya. Aku kayaknya pernah deh waktu itu sempet nyari buat anakku tuh. Kayaknya kita pernah DM-an. Kayak kita pernah ketemuan deh. Kita pernah ketemuan kayak di Cimahi apa ya? Enggak, belum. Cimahi apa di mana waktu itu nanya-nanya apa DM-an kali ya? DM kayaknya, iya.
Coba kita nanti cek abis ini ya. Kayaknya Kalau pernah nggak salah nanya-nanya deh. DM nanyain latihannya di mana, price list-nya. Oh bener, kayaknya Terus- aku dikasih tahu siapa, aku Iya, ketemunya sama iya. dia, terus dia kayak ngarahin Iya. ke Kang Oke, bener. Akhirnya Sepertinya. nyambung deh ayeuna. Tapi pas Anaknya nyambung masih minat nggak, Bu? enggak, udah lewat ayeuna. Kalau masih minat saya kasih diskon, Bu. Jadi terus Kang Oke ya, aku mau nanya nih, maksudnya saat melakukan se ekstrim sport itu ya, Ya. apa sih yang sebenarnya dirasakan? Maksudnya sampai nyandu lah, Aina kan ibaratnya Ima nyandu ya dari dari kelas 4 SD nepi ka ayeuna. Kayak mah kita atuh. makan nasi aja, Bu. Jadi Kalau kayaknya lapar harus makan gitu. Heeh. Kalau kita nggak main seminggu nggak main nih sakit badan, Bu. Bahkan kalau ya sebenarnya kalau main lebih sakit sih sebenarnya. Lebih pegel-pegel lah. Cuman kalau nggak main tuh kayak ada yang kurang gitu apa ya gitu. Kayak kurang aja gitu. Heeh. Kayak Terus pada saat udah main gitu, kalau udah main ya puas terpuaskan lah aja gitu ya. Puas aja gitu. Luar biasa. Kalau sekarang disuruh milih Kang Oke, seharian main BMX sama seharian sama keluarga, milih yang Setengah-setengah mana? bulan. Cari jawaban aman, takut ditonton ya. Setengah-setengah tuh karena gini, alhamdulillahnya istri saya itu memang mendukung pekerjaan yang saya Lakonin bikin ya, ini. Iya. Terus kadang memang setengah hari sama mereka itu dan setengah hari saya sama BMX itu mereka nemenin saya juga. Jadi bareng ya, bisa jadi sebenarnya bersamaan. fullnya sama keluarga tapi setengahnya ya saya ngajar di situ. Gitu. Anak juga sekarang BMX-an nggak? Enggak, Bu, anak saya di pondok. Luar biasa, Masya Allah. Tapi dia nggak pernah pada saat liburan atau apa ngeliat gitu pengen. Enggak, kasihan dia pakai kerudung panjang. Oh cewek. Pakai sepeda, kasihan. Nggak ada anak cowok belum? Enggak, belum dikasih. Kalau misalnya punya anak cowok terus Iya. akhirnya pengen BMX. Insya Allah saya bikin dari awal, Bu. Dari Emang awal tidak akan build digolok lah ya. Tapi saya nggak akan maksa dia. Kalau dia lebih suka skateboard ya silahkan. Iya. Karena Tapi saya- tidak, maksudnya ini kan seperti yang kita pahami bersama, ini ekstrim sport nih gitu. Maksudnya pada saat misalnya Kang Oke punya anak cowok terus dia juga kepengen tuh melakukan se ekstrim sport itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Karena ketakutan memang kita yang bikin sih sebenarnya. Kayak, takut anak saya jatuh padahal anaknya nggak takut jatuh gitu. Iya, lebih ke resiko ya Iya, sebenarnya resiko. kan. Maksudnya Iya. resikonya lebih besar Iya, kan. justru Tapi itu, ya sebenarnya resiko itu ada di mana aja ya. Kita nggak ngapa-ngapain ya bisa Bu, tiba-tiba. temen saya, Bu. Ini mau cerita nyata, Bu. Temen saya. Dia sempat main sepeda juga lah. Dia pemain perkusi jago lah. Pemain perkusi jago. Dia bilang, enggak, saya mah nggak akan main sepeda lagi. Tangan saya tuh aset buat main perkusi saya. Lagi tidur jatuh patah tangannya, Bu. Allahu Mau Akbar. gimana? Lagi tidur. Berarti tidur ekstrim sport juga dong. Bener dong. Ya. Jadi ya gimana? Intinya ya Cerita nyata. nyata, Bu. Besoknya padahal dia mau main loh. Besoknya dia mau dia ada salah satu band lah. Dia bilang malamnya tuh sama kita diajakin sepeda. Yuk sepedaan yuk. Yuk sepedaan. Enggak, gue besok mau main. Aduh, ini tangan gue tuh aset kata dia. Oh iya. Pas pagi-paginya tuh kan kita ada grup nih, ada di grup kan. Tangan gue patah, kenapa tidur? Mendingan main sepeda. Sama aja kan, Bu ya. Intinya ya berkata yang baik-baik lah udah. Iya, betul. Nyata itu, Bu, Luar bener-bener biasa nyata ya. yang kita ya udah gitu. Pas kita nyamper ke rumah juga, tuh kan. Mending Main sepeda, dapet happy-nya gitu kan, adrenalinnya dapet. Kadang lu nggak akan tidur, nggak akan patah tangan. Ya juga ya. Dasar. Aduh, luar biasa. Terus Kang Oke udah pika ayeuna nih ya, masa sampai sekarang nih ada nggak sih trik-trik BMX yang masih belum dikuasain gitu? Banyak, Bu. Oh Banyak. ini masih panjang gitu, Banyak. masih ini ya? Banyak, apalagi sekarang dengan majunya gitu, dengan regenerasi yang baru nih. Udah nggak masuk di akal, Bu. Ada yang salto 4 kali, ada yang muterin sepeda 5 kali, ada yang sambil salto muterin sepeda 5 kali, kan udah nggak masuk di akal. Nah, bisa mereka? Iya itu sama pertanyaan saya juga gitu. Nah sih bisa gitu. Dan saya nyobain makan kerupuk tiap hari juga udah nggak gampang-gampang juga, Bu. Nggak enteng-enteng juga enggak. Maksudnya? Enggak, Bu. Sampai visual teh salto 4 kali, 5 Nanti kali. kira Ibu abis ini nih ya, Ibu lihat gitu ya. Terus saya liatin.
salto, badannya lagi salto, sepedanya disaltoin lagi kan nggak. Terus balik dia gitu sepeda jika main sirkus. Jika di Emang sirkus. kita mah sirkus sebenarnya. Bukan BMX freestyle, sebenarnya BMX sirkus sebenarnya. Ya Allah. Beneran, Bu. Ah. Kalau trik yang dari dulu impian saya sampai sekarang nggak bisa karena saya takut, itu salto ke depan, Bu. Jadi saya loncat, kan kalau Tapi dari ban depan. kalau salto ke belakang ini udah Iya. bisa lah, udah gampang Ini lah. gini itu. berarti. Ini mah udah terbang kenceng, kita udah ngebut kenceng, terbang, salto ke depan, Bu. Kayak kita habis terbang tuh harus jatuhin ke bawah gitu. Susah. Maksudnya dari dulu sampai sekarang terus Nggak dilatih bisa. itu? Belum pernah nyobain malah. Oh belum pernah nyobain karena Pernah sih takut. nyobain ke air. Pas nyobain pertama tuh ya memang kepala duluan yang sampai ke air. Nggak jadi ya. Soalnya mau misalnya di air kumaha? Iya sakit, Bu. Kalau kena kepala. Nah malah Hancur orang atuh. Amerika mah udah 3 kali, Bu, salto ke depannya. Saya sekali aja. Enggak. Udah cukup. Itu terlalu beresiko lah ya kepala ini ngomongnya Itu bukan tangan lagi. terlalu ekstrim, Bu. Akhirnya ada ya sesuatu yang ekstrim juga buat Mas Oga ternyata. Karena kepala nggak ada yang jual, Bu. Itu eta masalahnya ya. Terus ada momen nggak Kang Oga selama main BMX ini ada satu momen yang paling mengesankan nggak buat Kang Oga? Momen di saat saya percaya sama diri saya sendiri, terus berani berkompetisi. Kalau juara mah hadiah lah, bonus itu mah juara mah. Padahal setiap kompetisi mikirnya juaranya. Yang ditungguin etanya. Iya, karena banyak ininya lah, banyak hasilnya lah dari situ. Itu sih yang bikin itu mah. Punya Alhamdulillah. hobi lain selain si BMX ini? Enggak. Jadi bener-bener. Pernah nyobain yang lain, nyobain skateboard, cuman bisa doang, tapi ya tetap balik lagi ke enggak sih, bukan diri saya itu gitu. Terus layangan masuk hobi nggak ya? Masuk. Emang masih sampai sekarang? Enggak kan? Tapi luar biasa ya, maksudnya konsistensi yang dijaga sama Kang Iya. Oke dari kelas 4 SD sampai dengan sekarang itu menurut aku itu luar biasa banget. Iya, Karena alhamdulillah. yang aku tahu, maksudnya yang biasanya terjadi, anak-anak ini kan suka berubah-berubah nih. Misalnya SD senangnya ini, nanti pas SMP mulai berubah lagi senangnya Ya, apa gitu pasti. kan. SMA senangnya apa gitu. Ada perubahan lah. Jadi untuk sesuatu yang sangat konsisten, I think you really love this BMX ya. Maksudnya kayaknya emang Insya ini Allah iya udah sih. panggilan jiwa gitu lah ya. Kalau misalnya ini panggilan jiwa banget ya BMX ini ya kayaknya. Makanya saya bikin private school, Bu, karena saya pengen punya regenerasi yang memang yuk saya yang latih nih gitu. Luar biasa. Ada kepuasan lagi, ada kepuasan baru yang kalau ngelihat mereka kompetisi dan menang tuh ya, weh kamu berhasil, kamu keren. Nih. Terus yang orang tua makasih ya, bukan saya, anak kamu yang hebat, saya bilang. Luar Anak biasa. kamu yang berjuang untuk ini. Kang Oke boleh ini nggak sampein ke teman-teman Hierarki Insight di luar sana, terutama mungkin untuk para ibu-ibu yang punya anak laki-laki yang suka ekstrim sport, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan. Apa yang harus dilakukan? Ini kalau ibu-ibu kan bawaannya tuh cemas, takut Iya. gitu ya. Maksudnya kalau anak senang yang begitu-begitu tuh kita kan yang di pikiran kita, aduh nanti kalau jatuh gimana, aduh nanti kalau ini gimana, kalau itu gimana kan gitu tuh gitu. Nah mungkin ada saran nih dari Kang Oke buat teman-teman Hierarki Insight, terutama para ibu-ibu deh gitu. Maksudnya yang mungkin punya anak laki-laki yang seneng ekstrim sport, apakah lebih baik udah jangan kamu di rumah aja gitu atau gimana tuh? Kalau saran saya sih untuk meminimalisir kebohongan anak. Ini berdasarkan pengalaman ya gitu. Jadi kalau yang daerah Bandung nih ya, Bu, saya promosi nggak apa-apa ya, Bu? Boleh silakan. Kalau daerah Bandung misalkan mau ikutan les, silakan datang aja ke Bukit Skatepark. Nama private school saya itu Go BMX School namanya. Nah, Go BMX, Go BMX School. School, iya. Oke. Nah saya itu meminimalisir tadi kebohongan anak. Tapi ada satu syarat, ya kalau misalkan anaknya memang ada banyak takutnya sama orang tua, setiap nganterin anak, ibu sama bapaknya pergi aja dulu, nanti jemput lagi. Kasih anaknya kebebasan. Jadi Soalnya kalau ke ibunya, iya pasti gitu, Bu, pasti, Bu. Dan si anaknya juga nggak akan all out. Iya benar. Itu selalu aku rasakan.
Udah langsung teriak-teriak ibunya. Jadi intinya kalau misalkan apapun kesukaan anaknya, nggak cuma BMX, jangan dilarang. Maksudnya ikutin aja dulu apa yang anak mau. Jangan paksa apa yang anak nggak mau. Udah itu aja, karena saya juga pernah jadi anak, ibu juga pernah jadi anak. Kita yang kalau misalkan memang kalau nurutin orang tua mah Bu nggak akan pernah bisa sebenarnya Bu. Iya betul. Kayak gitulah gitu. Jadi ya jangan dilarang, jangan banyak takutnya, kalau jatuh memang harus jatuh ya udah. Gitu aja. Terima kasih banyak Kang Oke, luar biasa, hatur nuhun pisan. Sama-sama, Jadi buat teman-teman Hierarki Insight di luar sana, baik yang ingin belajar BMX atau mungkin untuk para ibu-ibu yang anaknya senang extreme sport seperti BMX, bisa belajar dengan Kang Oke di Go BMX School. Nanti dicari ya. Jadi insya Allah kalau untuk anak-anak yang pengen belajar BMX, ibu-ibunya bisa tenang karena pasti diajarinnya dengan aman dan damai. Iya. Karena coaching di kita profesional. Profesional ya, insya Allah, amin. Terima kasih Kang Oke, hatur nuhun pisan. Teman-teman Hierarki Insight, terima kasih banyak bersama saya Hira Syahir di Hierarki Insight. Sampai ketemu di episode berikutnya.